Aduh, cek dulu Pak. Oke, halo Bapak dan Ibu serta anak-anak murid sekalian. Boleh dibuka ya kameranya karena sebentar lagi kita akan memulai Zoom kita pada hari ini. Miss Siska akan mengecek dulu ya. Mau mengabsen dulu nih ya. Kalau misalnya sudah siap bilang siap gitu ya rame-rame ya. Kelas 81 sudah siap belum? Wih, mantap kedengeran suaranya ya. Kelas 82 hadir. Hadir. Kelas 83. Kelas 83. Apakah ada 83? 83 belum on cam. Mohon dibuka dulu kameranya. Udah. Oke, baik. Terima kasih kerjasamanya. 83 on cam segera ya. Kelas 84 siap? Ya. Oke, good. Kelas 85? Siap. Oh, semangat ya. Dan kelas 86? Belum di-unmute, belum di-unmute. Di-unmute dulu suaranya. Miss, speakernya nggak bisa, Miss. Nggak kedengeran Speakernya nggak bisa. suaranya. Oke, baik. Tapi kalau mendengar bisa ya, Bu? Oke, siap ya. Mohon semuanya mendengarkan dengan seksama, duduk di tempatnya dengan tenang ya. Karena narasumber kita sudah bergabung bersama-sama dengan kita di Zoom ini. Baiklah, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Dwi Eko Susilowati MPD, Bapak dan Ibu Wakil, serta staf, Bapak Ibu Guru, fasilitator, P5, serta Ibu narasumber kita yang sudah bergabung dengan kita. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan, salah satu rangkaian kegiatan dari P5 kita, ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan dengan subtema atau topik membangun jiwa berwirausaha muda yang berkarakter. Oke. Sebelum kita memulainya, kita memulai dengan doa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Bapak Syarifuddin. Kepada Pak Syarif, waktu dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 207 Jakarta, Ibu Dr. Dwi Eko Susilowati MPD. Yang saya hormati narasumber kita di P5 Kewirausahaan, Ibu Tri Wijayanti, SE BKP Jaya Tex Consulting. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Mari sebelum kita memulai acara ini, bagi yang beragama Islam, ikuti saya. Bagi yang non-Islam, disesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adini sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di ruang virtual ini untuk menunaikan kewajiban kami dan untuk belajar supaya kami diberikan sukses dunia dan akhirat dan
dapat menggapai cita-cita yang kami inginkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan, berikanlah kecerdasan ma'unamu sehingga kami bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Untuk itu ya Allah, berikanlah kecerdasan, keimanan, cahaya nurmu sehingga kami bisa menerima materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kami pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami. Karena tiada tempat kami meminta pertolongan dan minta permohonan kecuali kepadamu. Untuk itu ya Allah, berikanlah kemudahan. Dan Engkau maha mengetahui hajat dan niat kami. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah. Rabbana ghafir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakuna minal hasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syarif. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Dwi Eko Susilowati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita sehingga kita sekarang ini dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan tugas kita seperti biasa. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ya P5 dengan tema kewirausahaan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Wijayanti selaku narasumber dalam kegiatan kewirausahaan di pagi ini. Terima kasih atas kesempatannya, ya, atas waktu yang sudah diberikan kepada SMP 277 sehingga nanti anak-anak bisa terinspirasi dari apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Tri Wijayanti. Anak-anakku, ini adalah tahun kedua kalian mengikuti kegiatan P5 ya, karena kita sebagai sekolah penggerak sudah 2 tahun melaksanakan kegiatan ini dan berarti kalian sudah 6 tema proyek yang sudah dilaksanakan. Yaitu tema yang pertama, waktu kelas 7, kalian ikut suara demokrasi, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kelas 8, sekarang bangunlah jiwa dan raganya, gaya hidup berkelanjutan, serta yang sekarang ini kewirausahaan. Berarti nanti di kelas 9, kalian tinggal 1 lagi tema, yaitu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuannya ada kegiatan proyek ini adalah akan semakin terlihat ya, karakter dalam diri kalian. Jadi ingin membentuk karakter kalian sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 tersebut, 6 dimensi yang harus kalian ketahui. Nah, hari ini kita masuki tema yang ke-6 yaitu kewirausahaan dengan topik membangun jiwa usaha muda yang berkarakter. Nah, jadi diharapkan dengan kegiatan P5 tema kewirausahaan dengan topik membangun jiwa usaha muda yang berkarakter, anak-anak terinspirasi menjadi seorang wira swasta, ya, seorang wirausahawan. Karena lulus kuliah nanti, ya, seandainya kalian nanti melanjutkan kuliah atau seandainya kalian nanti lulus SMP ke SMA, kemudian tidak bisa melanjutkan, kalian bisa usaha sendiri melalui wirausaha ini. Nah, sedikit di sini akan diberikan penjelasan oleh narasumber ya bagaimana menjadi seorang wirausahaan yang baik. Wirausaha
Contohnya misalnya sederhana saja membuka kedai kopi ya atau jualan online itu juga termasuk contoh dari wirausaha. Buka toko pakaian. Nah, semuanya sebagai seorang wirausaha itu harus mempunyai modal ya. Nah, mempunyai modal kemudian juga mempunyai kemauan yang kuat, kemudian punya perencanaan dan kreativitas, inovasi dan punya strategi pemasaran agar usahanya bisa berhasil. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama dengarkan narasumber kita Ibu Tri Wijayati ya, perhatikan, simak baik-baik, kemudian kalau ada waktu, ada peluang, ya bisa kita coba untuk melaksanakan menjadi seorang wirausaha. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan P5 tema kewirausahaan, topik membangun jiwa usaha muda yang berkarakter, Ibu buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus dulu ya untuk Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu. Baiklah. Sebelum kita mendengarkan narasumber kita akan kenalan dulu ya. Siapa sih beliau? Namanya siapa gitu ya? Silakan Bu Novi, slide-nya. Sudah. Oke. Boleh bersama-sama kita menyimak ya CV dari Ibu Tri Wijayanti, SE BKP. Oke, beliau. Oke, sebentar kita sedang menunggu slide. Oh, Ibu Tias. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu Tias. Oke. Beliau adalah bernama Tri Wijayanti, SE BKP. Beliau adalah lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta dan maaf nih nggak kelihatan. Ini Oke. Beliau adalah lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2014 mengambil jurusan akuntansi dan di tahun 2015 mengambil pendidikan brevet di Universitas Gadjah Mada. Pengalaman kerja beliau adalah dari tahun 2000 berapa? 2000 non 2012 ya. 2012 adalah pengajar ekonomi atau akuntansi di Youth Educational Center di Yogyakarta sampai 2017. Pada tahun 2014 beliau adalah sebagai tenaga pengajar ekonomi atau akuntansi di Ganesha Operation Gombong Kebumen. Lalu di tahun 2015 sampai tahun 2022 beliau adalah konsultan pajak di CV BSI, konsultan pajak Budi Saputra Yogyakarta, dan sudah menangani lebih dari 100 klien dengan berbagai bidang usaha. Wow, luar biasa ya. Dan tahun 2022 sampai sekarang, beliau juga adalah sebagai Managing Partner of Jaya Tax Consulting Kebumen. Dan di tahun 2022 juga pernah menjadi pemateri kelas karyawan Universitas Maritim Raja Ali Haji Batam, pemateri kelas brevet pajak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan dari tahun 2023 sampai sekarang juga menjadi narasumber seminar pajak di beberapa kota ya, dan sekarang juga menjadi narasumber ya di sekolah kita atau di kegiatan kita kali ini ya. Luar biasa pengalaman kerja yang sudah dilalui oleh Ibu Tri. Baik, sebelum kita di sebelahnya itu sudah ada ya perusahaan-perusahaan atau mungkin organisasi yang sudah bekerja sama dengan Ibu Tri ya. Di antaranya ada Kutoarjo Digital Marketing, Klinik Intan Dr. Asdi Yudhoyono, dan masih banyak lagi. Ya. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Ibu Tri,
saya mengingatkan bahwa setiap kelas harus menyampaikan satu pertanyaan ya yang akan diajukan dan akan dijawab oleh Ibu Tri Wijayanti. Baiklah, tanpa berlama-lama, tapi sebelum itu Miss Siska punya pantun, nanti jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Siap? Jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep. Tidak lupa membeli pasta. Cakep. Selamat datang semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Yeay. Kepada Ibu Tri Wijayanti, SEBKP, dipersilakan waktu dan layar Zoom-nya. Silakan dengarkan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk saya bisa berbagi pengalaman begitu ya, untuk bisa menjadi inspirasi mungkin untuk teman-teman semua yang bisa membuat motivasi, semoga bisa menjadi lebih baik daripada saya tentunya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Tri Wijayanti. Mungkin teman-teman bisa manggil Yanti, tapi Ibu tadi manggil Bu Tri juga tidak apa-apa. Monggo silakan. Sebelum kita melanjutkan perkenalan dulu, tidak kenal maka tidak sayang. Maka izinkan saya untuk mengenalkan diri. Tadi saya berasal dari Jakarta juga loh sebenarnya. Sama seperti teman-teman semua, dari SMP dulu saya juga di Jakarta. SMP 234, mungkin ada yang tahu SMP 234 Cakung, ya. Mungkin beberapa ada yang tahu, ada yang enggak ya. Tanjung Priok sama Cakung mungkin agak jauh ya, Jakarta Utara ke Jakarta Timur. Ya. Jadi saya juga awal mulanya seperti teman-teman juga dari sekolah negeri begitu ya, dari Jakarta, yang alhamdulillah Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa seperti sekarang. Ya alhamdulillah ya. Semuanya berproses. Ya gitu ya. Seperti yang sudah Ibu tadi jelaskan, Ibu Siska ya. Ibu Siska jelaskan mengenai CV saya. Kemudian dari sekolah, tadinya di Jakarta SMP 234 Cakung. Kemudian saya berhijrah mengikuti orang tua gitu ya. Di Kebumen, SMA Perembun. Kemudian berhijrah lagi ke UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, mungkin bersama Ibu Tias, yang suatu kebanggaan saya diajak untuk mengisi. Terima kasih Bu Tias. Ya, kemudian bisa sampai saat ini bagaimana sih sebetulnya? Dari kuliah itu karena tahu sendiri ya, sekarang Universitas Negeri Yogyakarta itu kan merupakan sekolahnya guru sebetulnya, IKIP dulunya ya. Seperti Bu Tias juga jadi guru. Saya kebetulan murni jadi masuk kantoran. Cuma di lingkungan saya yang mayoritas adalah calon guru, saya diajak untuk menjadi guru privat gitu ya. Makanya saya juga ada mengajar begitu, yang pada akhirnya ternyata membuka jalan saya hingga sampai saat ini. Bagaimana itu bisa menjadi jalan? Itu adalah awal mulanya dari orang tua wali murid yang menawari saya untuk menjadi konsultan pajak. Awal mulanya saya mengikut orang ya di kantor konsultan pajak di Jogja begitu ya. Kemudian akhirnya saya mengurus perizinan hingga bisa sampai saat ini gitu. Untuk sampai saat ini pun tidak tiba-tiba jadi konsultan ya, banyak progresnya, banyak halang rintang yang terjadi gitu ya. Saya rencananya gimana? Tadinya juga pengen seperti apa guru-guru ya, PNS. Coba sana, coba sini, ternyata gagal. Kemudian Allah kasih jalan saya, ternyata saya harus jadi bekerja dulu di konsultan. Tadinya tetap juga coba menjadi PNS, tapi gagal juga teman-teman. Akhirnya saya ya udahlah jalanin aja. Meskipun ketika itu saya sudah berkeluarga, keluarga ada di Kebumen, kerjaan di Jogja, gimana itu? Anak-anak di sana, kemudian Jogja juga kerjaan, mau ninggalin eman-eman gitu ya. Akhirnya saya jalani dengan melaju. Tiap hari bolak-balik begitu ya. Berangkat subuh, pulang malam sampai rumah. Saya jalani. Harapannya apa? Dari awal saya sudah berencana, saya akan bisa buka konsultan pajak di Kebumen. Tapi itu dengan tidak tiba-tiba, seperti yang tadi sudah Bu Kepala Sekolah jelaskan ya, untuk bisa menjadi wirausaha itu kita punya modal, kemauan, dan perencanaan. Betul, modal yang lain mungkin bisa menjadi wirausaha dengan modal
dana gitu ya, karena saya juga keterbatasan dana teman-teman. Jadi gimana? Modal saya usaha belajar gitu ya. Gimana caranya dengan modal yang tanpa mengeluarkan dana, tapi saya bisa sukses? Harapannya begitu ya. Gimana caranya? Ya, saya coba cari tahu, saya belajar, saya menekuni kalau melalui seperti saya, wirausaha dengan gimana? Belajar. Informasi itu selalu update, ilmu itu selalu baru. Jadi kita nggak bisa pasif aja nerima jalanin aja, tapi harus aktif karena memang pada dasarnya dunia perpajakan, konsultan pajak itu adalah ilmu yang terus berkembang karena aturan itu terus terus baru gitu ya. Kemudian saya sudah merencanakan gimana sih caranya jadi konsultan pajak ya. Caranya gimana? Oh, ada tesnya atau ternyata harus ada perizinannya gitu ya. Oh ya, saya mau cari tahu. Nah, gimana sebelumnya teman-teman? Bisanya saya tahu itu dari lingkungan. Yang awalnya ya, tadi saya berpikir, oh menjadi sukses itu harus jadi PNS, harus jadi pegawai kantoran. Karena awal mulanya ketika itu di lingkungan saya yang saya pikir itu sukses adalah yang pergi di kantor, bekerja di kantor, begitu menjadi PNS, itu yang saya pikir saat itu. Tapi ternyata karena saya sudah terlanjur kecemplung di kantor konsultan pajak ini, ya udahlah jalanin aja. Ternyata kecemplungnya ini membawa berkah, teman-teman. Jadi gimana? Apapun yang kita kerjakan, dimaksimalkan, dijalani, kemudian siapa tahu itu bisa menjadi jalan sukses kita, begitu ya. Kemudian setelah saya rasa cukup, saya mungkin bekerja mengikut orang saat itu sekitar 8 tahun ya. 8 tahun saya rasa cukup, kemudian akhirnya saya buka kantor konsultan pajak sendiri di Kebumen begitu ya. Sekarang saya juga udah melebarkan sayap di Kutoarjo. Jadi ada 2 kantor saat ini. Kemudian dengan saya bukan bawaan apa ya? Pengalaman sebelumnya saya terapkan di Kebumen, yang mana Jogja sebelumnya kota besar, dan Kebumen, apalagi Jakarta. Wah, Jakarta ini pasti sangat dibutuhkan untuk konsultan pajak, sudah sangat banyak saya rasa. Di Kebumen, di Purworejo itu sangat minim. Di situ saya juga cari peluang. Oh, di daerah tempat saya sangat membutuhkan. Maka kita juga harus cari peluang di situ ya. Cari peluang apa yang dibutuhkan masyarakat itu. Karena perpajakan itu adalah hal yang pasti, begitu ya. Jadi kemudian saya mencoba menelusuri bagaimana cara menjadi konsultan dengan pengalaman saya dari Jogja. Akhirnya saya berusaha melayani klien yang ada. Awalnya hanya itu, gimana kita melayani dengan sepenuh hati, dengan kejujuran, dengan mempercayakan, diberikan kepercayaan ya harus amanah, begitu ya. Dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, akhirnya dari satu klien ke klien lain memberi rekomendasi, begitu. Saya juga tidak pernah, dari konsultan pajak pun tidak memperbolehkan untuk beriklan, begitu. Gimana caranya bisa dapat kerjaan? Dari klien juga, dari mulut ke mulut, door to door, gitu. Mulut ke mulutnya karena apa? Merasa pelayanan yang kita berikan terpuaskan. Mereka dengan menjalani bisnis perusahaannya bisa dengan nyaman gitu ya. Kita jadi menjadi kepercayaan orang lain yang bisa direkomendasikan ke orang lain, makin berkembang gitu. Karena tidak terlepas dari konsumen. Kalau mungkin kita lihat di perdagangan, wirausaha itu konsumennya adalah pada konsumen pengguna rumah tangga gitu ya. Kita adalah perusahaan-perusahaan yang mana merupakan wajib pajak dari perpajakan begitu. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa maintenance untuk usaha ini terus berkembang? Yaitu dengan tadi pertama memang dengan jujur ya, pasti. Karena kalau kita sudah tidak jujur, tidak akan bisa dipercaya oleh orang lain. Karena kita dengan modal tadi, modalnya apa? Ada ilmu, ada kejujuran, kemudian bekerja keras, disiplin. Itu adalah modal kita untuk bisa menjalani yang ada di luar sana gitu. Karena akan banyak sekali tantangan, tidak semudah yang ada di teori ya.
perjalanannya adalah ilmu di kehidupan nyata adalah yang sangat berperan penting seperti itu. Kemudian apalagi berdasarkan pengalaman dari saya aja ya, karena saya setiap ada waktu senggang, saya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut saya positif, gitu ya. Awal mula tadi dari saya masih menjadi mahasiswa, saya memanfaatkan waktu untuk bisa berkontribusi dengan menjadi pengajar privat ketika itu. Kemudian ketika lulus, apapun penawaran saya ambil. Kita nggak tahu jalan mana yang bisa menjadi membuka jalan begitu ya. Kita bisa berbuat baik ke siapapun karena nggak tahu bahwa mungkin salah satu orang yang kita temui adalah orang yang bisa membuka jalan kita untuk kedepannya lebih baik begitu. Kemudian ya, kalau teman-teman tahu ya, ada hadis yang bilang 9 dari 10 pintu rezeki adalah dalam perdagangan begitu. Jadi ilmu agama pun mengharapkan kita bisa berdagang. Berdagang itu kalau dalam ilmu ekonomi tahu ya, tidak hanya berdagang secara barang, tapi ada jasa. Nah, adalah fokusnya di jasa. Jadi kalau ya mohon maaf teman-teman keterbatasan dana modal tapi punya kemauan, jangan takut dulu, masih ada kesempatan gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, oh orang tua saya nggak bisa dukung, jangan begitu ya. Terutama adalah lingkungan, memang yang sangat menentukan sekali adalah lingkungan. Lingkungan yang baik akan menciptakan pribadi kita yang baik juga. Kemudian itu akan sangat berpengaruh pada kesuksesan kita. Sekarang ada kecanggihan teknologi, teman-teman sangat mudah sekali mencari, misalnya dari sekarang, siapa sih orang-orang sukses di dunia ini, bagaimana sih caranya, itu sangat terbuka sekali, teman-teman bisa mencari, menggali kesempatan itu, gitu ya. Jadi sosial media, handphone, smartphone yang teman-teman punya, itu gunakanlah sebaik mungkin, gitu. Jadi banyak peluang yang bisa diraih, apa yang teman-teman inginkan, fokuslah di situ, gitu. Jadi lingkungannya jangan terbatas yang ada di sekitar aja, tapi kita juga bisa move on, keluar dari comfort zone gitu ya. Siapa tahu di luar sana banyak tantangannya, banyak yang kehidupan lebih baik begitu sih. Mungkin sementara begitu, ada teman-teman mungkin yang ingin bertanya atau saya lanjutkan lagi, bagaimana Bapak Ibu? Boleh dilanjutkan dulu Ibu, nanti ada Oke. sesi sendiri. Oke gitu ya. Ya, jadi selain kita bisa berwirausaha gitu ya, apa sih enaknya? Sebetulnya orang lihatnya enak-enaknya aja, tapi sebetulnya ada juga nggak enak apa ya gitu ya. Dengan berwirausaha kita bisa menentukan jam kerjanya, jam liburnya, kemudian berapa yang kita dapatkan, mau dibayar berapa gitu. Terus kita bisa milih apa yang mau dikerjakan. Kita pun bisa menentukan dengan siapa kita akan bekerja gitu. Jadi ada kebebasan waktu. Mungkin ada orang-orang yang nggak bisa nih, ada aturan tata tertib jam 7 masuk, jam berapa, jam 5, jam 4 keluar gitu ya. Kalau ikut orang kan ada aturan yang melekat dan kita harus patuhi itu, konsekuensinya kita ikut orang. Tapi kalau jadi wirausaha, kita yang menentukan. Tapi waktu kerjanya pun bisa jadi lebih banyak dari yang kantoran. Nggak ada itu jam 8, jam 4 pulang, tapi malam pun tetap kita kerjakan karena apa? Yang diutamakan adalah hasil, kualitasnya. Jadi bukan waktu di depan komputer itu berapa jam, enggak, tapi hasilnya. Gitu ya. Jadi kita juga bisa fleksibel di situ. Teman-teman bisa mengatur bagaimana progresnya, bagaimana semuanya kita yang menentukan. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sekarang ya mohon maaf dengan aturan-aturan agak berat amat nih, ya udah wirausaha aja, nggak ada yang ngatur, kita ngatur diri sendiri gitu ya. Maunya berapa, yuk dikerjain. Mau ada target nih, oh saya mau ada target omset sekian, gimana caranya? Bekerja lebih keras. Misalnya kalau ada mengenai modal perdagangan,
pembelian lebih banyak, gimana cara marketingnya, pemasarannya, gitu ya. Kalau dari sisi saya, dari bidang jasa yang saya bisa maksimalkan adalah di pelayanan terutama, karena kita dalam etika profesi tidak boleh jualan. Oh ya pakai jasa konsultan saya, itu tidak ada. Tapi yang bisa kita memaksimalkan setiap klien. Pokoknya semua klien besar kecil kita harus memberikan pelayanan yang maksimal begitu. Bisa diterapkan dimanapun, dengan teman pun, dengan siapapun. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang bisa kita lakukan apa? Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita berikan. Tadi jujur pertama, kemudian bisa menjadi ya bermanfaat untuk orang lain, karena kita tercipta di dunia ini ya balik lagi untuk bisa bermanfaat untuk orang lain ya, jangan malah menjadi beban gitu ya. Jadi kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah kita akan kembali ke diri kita sendiri begitu. Mohon maaf saya kecepatan nggak ya bicaranya? Teman-teman nggak ketemu Udah pas, Bu. langsung ini jadinya ya susah say hi-nya ya. Kalau ketemu langsung kita bisa berinteraksi lebih dekat ya. Ibu mau lanjut, mau dilanjutkan atau kita ke sesi selanjutnya, Ibu? Boleh mungkin sesi selanjutnya biar anak-anak nggak ngantuk ya. Ayo Bu, Oke. anak-anaknya biar bisa lebih aktif ini. Oke, baik. Terima Silahkan kasih ya. Ibu Yanti atas pemaparannya. Kita kasih aplaus dulu ya anak-anak ya, Ibu Yanti ya. Oke, setelah ini kita akan ke sesi tanya jawab ya. Jadi silakan dipersiapkan pertanyaannya langsung saja ke kelas 81. Yuk, kelas 81 siapa yang akan menyampaikan pertanyaannya? Satu orang. Ya, silakan Halisa. Halisa, di-unmute dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Putri India dari kelas 81. Saya ingin menanyakan terkait tips-tips suatu masalah ketika kita menghadapi suatu masalah ketika kita sedang membangun sebuah bisnis. Bagaimana kita harus menghadapi suatu masalah ketika kita sedang membangun sebuah bisnis. Namun masalah tersebut disebabkan oleh salah satu karyawan yang berada di bisnis tersebut, seperti melakukan korupsi dari pendapatan yang telah didapatkan. Terima kasih. Oke, baik. Langsung dijawab aja kali Ibu Yanti ya. Oke. Ya, baik, Baik, terima kasih Kak Lisa. Terima kasih Halisa pertanyaannya. Mengenai menghadapi karyawan yang korupsi, begitu ya. Memang pertama tadi kembali lagi yang saya paparkan, modal utama kita adalah kejujuran. Ya, dengan kejujuran, insya Allah semua akan baik. Tapi bagaimana nih kita nggak bisa menghandle? Maaf, di mute dulu itu siapa yang belum di mute? Jadi suaranya agak. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, dengan tadi modal yang kita dari bisa saya lanjutkan? Halo. Ya. Saya lanjutkan ya. Menghadapi masalah yang ada karyawan yang korupsi. Karena modal kita adalah kepercayaan, kejujuran, meskipun itu ya adalah hal mutlak yang harus dimiliki. Tapi dilalah gitu ya, ketemu karyawan kok apes banget, gak jujur. Karena saya pernah menemui satu konsultan yang harusnya dibayarin pajaknya tuh ke negara. Tapi apa? Uangnya diambil sendiri, kemudian bukti bayarnya dia manipulasi. Tapi setelah itu bagaimana? Akhirnya dia dikeluarkan dan malah jadi sebenarnya kembali ke diri dia sendiri ya. Citranya jadi kurang baik, kemudian orang lain juga nggak mau bekerja sama lagi karena punya background yang seperti itu. Jadi sekali melakukan kesalahan tidak jujur, itu akan sangat sulit membangun kepercayaan lagi untuk orang lain. Jadi kalau saya mudah aja kalau ada karyawan yang korupsi ya, mohon maaf kita tidak bisa lagi kerja sama. Karena modalnya dari awal kita sudah tahu kejujuran adalah yang utama.
Gimana? Sudah cukup dengan jawaban atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Panetri Agustin dari kelas 81, perwakilan dari SMPN Negeri 277 Jakarta. Dalam berbisnis itu kan kita berada di sebuah perusahaan atau usaha yang kita buat. Dalam perjalanan usaha kita pasti ada yang namanya persaingan antara usaha lain yang orang lain buat ataupun orang lain jalani di perusahaan tersebut. Nah, bagaimana caranya seorang wirausaha menghadapi persaingan yang ada pada perjalanannya? Terima kasih, Kak. Ya, langsung dijawab. Ya, saya langsung jawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Mengenai persaingan bisnis, betul sekali. Persaingan bisnis memang di mana-mana ada ya. Kalau kembali ke saya ya, untuk mengenai persaingan bisnis ini kan memang tadi sebelumnya saya di Jogja. Di Jogja itu cukup banyak, walaupun tidak sebanyak yang di Jakarta mungkin ya. Gimana saya persaingannya? Kalau dari konsultan, ya kita saingannya malah pelayanan terbaik ke konsumen, pelayanan terbaik ke klien. Gimana klien itu merasa terpuaskan, merasa menjalani bisnis dengan tenang. Gitu. Jadi langkah pertama adalah konsumennya dulu, dipuasin dulu gitu. Jadi kalau dia udah puas ya, dianya juga nyaman di kita, akan long last gitu ya, lama pakai jasa kita. Dan efek lainnya apa? Dia bisa ngajak teman-temannya. Biasanya kalau pebisnis itu teman-temannya pebisnis juga. Makanya kita punya circle yang baik dulu, nanti lingkungannya juga akan baik insya Allah gitu ya. Jadi pertama tadi kita konsumen melayani sepenuh hati dengan kejujuran pastinya, dengan ilmu yang kita punya. Terus kita berikan edukasi begitu ya, mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dengan baik, sehingga apa konsumennya sudah terpuaskan ya. Jadi persaingannya itu juga bisa lebih sehat begitu ya, karena balik lagi kalau misalnya kita mau ke ilmu agama ke ilmu agama ya, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Jadi kita nggak perlu ada konsultan lain nih atau usaha lain kok ini rame, kita enggak. Kita balik lagi ke diri sendiri, introspeksi apa sih yang kurang gitu, atau berkaca atau lihat yang sudah sukses, apa sih yang bisa menjadi daya tariknya kok jadi konsumen atau kliennya banyak di beliau begitu ya. Itu yang bisa malah menjadi motivasi kita sih. Jadi jangan sampai malah kita merebut, karena dalam etika profesi kita juga tidak dibolehkan merebut klien. Karena apa ya, klien pun kan punya hati, punya perasaan, dia akan merasa klop gitu ya, merasa cocok dengan konsultan tertentu ya, biasanya dia akan long last gitu sih. Bagaimana? Baik, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Cukup memuaskan. Ya. Ada lagi silahkan yang mau bertanya. Sambil menunggu, saya ada yang perlu saya sampaikan ya teman-teman. Kadang kita bisa ketemu orang siapapun ya, mungkin di jalan atau dimanapun kita menjalani aktivitas. Saya pernah dengar dari salah satu orang salon gitu, dia cuma sambil gunting rambut gitu ya, sambil ngerjain, dia bilang, untuk kita bisa hidup dimanapun, jadilah ahli di bidang. Kita punya skill satu aja, tapi kita ahli, insya Allah kita bisa sukses dimanapun gitu. Jadi mungkin teman
mungkin teman-teman yang nanti akan pindah dimanapun gitu ya, jangan berkecil hati dulu. Kita bisa aja hidup nyaman, hidup tenang, hidup sukses. Tapi paling tidak minimal satu aja kita ahli di bidangnya, punya skill. Ya, sebentar, maaf ini anak. Teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mohon maaf, Miss Rizka masih mute. Oh alah. Oke, mohon maaf ya. Oke, kelas 82 silakan. Arina. Oke, Raja. Silakan, saya. Arina atau Raja. Baik, perkenalkan nama saya Raja Adi Farezi dari kelas 82. Saya ingin menyampaikan, memaparkan pertanyaan dari beberapa teman saya. Yang pertama, bagaimana sih cara memulai sebuah usaha tetapi minim modal? Oke, baik. Terima kasih Raja pertanyaannya. Bagaimana cara memulai usaha tapi minim modal? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Karena saya usahanya di bidang jasa ya, saya kembali ke diri saya aja ya. Kalau tadi saya sudah singgung sih mengenai modal. Saya juga sangat keterbatasan mengenai modal. Misalnya saya tidak dilimpahi apa istilahnya sekarang apa ya, yang dari orang tua gitu ya, prestisnya untuk bisa dikasih modal gitu. Kita usaha sendiri. Gimana caranya? Ya dengan usaha di bidang jasa. Apa modalnya? Yang penting ada kemauan, ada ilmu, ada semangat untuk belajar gitu ya. Jadi ilmu yang menjadi modal kita gitu. Kejujuran yang kita miliki itu adalah modal kita. Mengenai dana itu istilahnya kalau dari saya sangat minim. Dari mengenai dana itu mungkin tidak ada yang saya miliki. Ya modalnya mungkin ya tadi dari sekolah, alhamdulillah disekolahi orang tua hingga S1 begitu ya. Kemudian setelahnya ya yang menjadi modal kejujuran, semangat, dan ilmu begitu ya, disiplin. Ya pada umumnya sebenarnya klise ya begitu. Tapi memang itu yang saya rasa sebagai modal, dan terutama juga adalah doa orang tua. Ya, itu sangat mujarab. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman ada yang suka nonton sosmed ada jalur langit, nah disitulah modal kita. Kalau kita punya semangat, punya niat yang kuat, insya Allah ada jalan. Tuh. Oke, Terima kasih baik. Bu. Jadi Berikutnya sebelum persiapan modal, Ya, iya Raja. Teman saya ada yang namanya Noval, silakan Noval. Saya ada pertanyaan. Oh, Nova mau bertanya. Jadi, Oke, siap. jadi bagaimana mungkin kita memiliki bisnis yang banyak cabangnya, dan bagaimana cara kita menghandle bisnis tersebut agar berjalan tetap mulus gitu. ya, ya, Dari sekian cabang-cabang kita nantinya. ya, good question ya. Oke, soal cabang yang banyak. Gimana caranya? Kita badan cuma satu, otak satu, semuanya satu ya. Jadi masing-masing bisa gimana dia auto. Jadi pekerjaan itu bisa dikerjakan orang banyak. Berarti apa? Kita harus bisa mempercayakan, balik lagi mempercayakan orang lain untuk mengerjakan. Apa yang bisa menjadi pelimpahan tugas atau apa ya istilahnya? Kita bisa mendelegasikan pekerjaan, delegasikan. Jangan kadang kita takut rahasia perusahaan ketahuan terus nanti jadi persaingan tersebut. Maka apa? Tadi kita harus bisa mendelegasikan, memberikan kepercayaan orang lain untuk bisa menjalankan. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak bisa diberikan tadi, kenyamanan untuk konsumen, apa yang bisa kita keep, tapi tidak perlu semuanya kita keep sendiri, karena nanti nggak bisa jalan kalau kita nggak ada. Yang kita harapkan kalau tadi dengan cabang yang banyak tapi semua bisa jalan, delegasikan dengan diberikan kepada orang kepercayaan. Cukup, Noval?
Mungkin bagaimana misalnya cara kita mengatasi untuk orang yang kita percaya tadi, mungkin pastinya kan ada saat dalam bisa ada yang kurang apa yang sudah dipercaya, namun mereka terkadang tetap bisa melakukan hal buruk gitu. Bagaimana cara kita mengatasi hal buruk yang mereka lakukan? Ya, berarti ya ada cara-caranya memang. Kita harus membangun sistem. Kalau nanti dalam tempat saya ada namanya pengendalian internal. Jadi dalam satu sistem, misalnya dari tahap konsumen ke penerimaan kas gitu ya, tahapnya nanti yang pengeluaran beda orang, itu ada ilmunya. Jadi ada pengendalian internal. Sistem yang kita bangun bagaimana biar antar satu orang ini tidak bisa bekerja sama dalam hal yang tidak baik gitu. Jadi otomatis ada pengecekan, ada bagian tim yang bisa meneliti kembali begitu. Jadi apa yang dikerjakan rekanannya sudah baik. Itu intinya sistem dan adanya pengendalian internal yang baik. Oke, Sudah cukup ya? Mungkin sudah cukup pertanyaan dari kelas 82 itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelas 82. Ini dari tadi Miss Siska suruh satu pertanyaan ya, tapi semangatnya, antusiasnya luar biasa ya. Sekarang kelas 83. Ayo 83. 83, adakah yang mau bertanya? Sudah siap pertanyaannya? Ya, silakan. Suaranya nggak ada, sayang. Kurang. Oke. Suaranya belum kedengeran, sayang. Aisyah? Oke. Aisyah, tidak terdengar, masih tidak terdengar. Digedein mungkin volumenya. Belum terdengar. Oke, mungkin bisa dikirim by chat, ya, di chat diketik, atau nanti kita ke kelas 84 dulu, ya, seraya sambil menunggu Aisyah menulis di chat, atau nanti speakernya bisa diperbaiki, ya. Kita ke kelas 84 dulu ya. Revalita, silakan Revalita, atau yang lain. Kameranya tolong di on cam. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita info dari perwakilan dari kelas 84 mau bertanya. Seandainya terjadi kendala di dalam dunia wirausaha, bagaimana cara kakak mengelola tekanan dan stres tinggi yang sering sekali terjadi dalam dunia wirausaha? Terima kasih. Ya. Langsung saja. Ya, langsung. Mengenai pengelolaan kesetresan. Ya, memang bagi orang tertentu kadang menghadapi masalah ada yang berat gitu ya. Karena memang kita balik lagi ke karakter, ke kita juga. Untuk menjadi konsultan memang gudangnya masalah. Justru orang yang bermasalah akan larinya ke konsultan karena mereka akan meminta solusi. Kita yang memberikan solusi, jangan sampai kita malah ikutan curhat begitu ya. Jadi memang beda-beda karakter, ada yang cocok menjadi konsultan atau tidak, ada yang cocok di bidang tertentu, mana yang tidak. Jadi kita memang harus balik lagi ke karakter kita sendiri, cocoknya di bidang apa. Kemudian namun pada perjalanannya dalam pekerjaan ada saja tingkat yang membuat kita jadi kepikiran gitu. Kalau saya sendiri karena memang pengalaman dan sudah terbiasa dengan diberikannya masalah-masalah itu, kita balik lagi ke aturan atau balik lagi ke norma-norma yang menjadi dasar bagaimana seharusnya. Karena kita tahu kalau sudah dengan perjalanan kita tahu mana yang baik, mana yang betul, mana seharusnya jalan yang kita pilih, gitu ya. Kemudian kalau dirasa masih menjadi beban,
sebenarnya kita yang utama adalah cari solusi. Apa sih masalahnya itu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu jangan sampai, ya walaupun kadang kita juga perlu tahu mencari penyebabnya, tapi jangan fokus di situ. Kita lebih baik ke pemecahan masalahnya, karena ini kurang khusus juga ya, stresnya dalam bidang apa. Kalau di saya, stresnya mungkin kalau yang saya kerjakan salah, misalnya gitu ya. Kalau orang datang memang dengan masalahnya sebelumnya, yang sebelum ketemu saya sebenarnya udah ada yang dikerjakan, tapi ternyata disurati oleh kantor pajak dan salah. Masalahnya klien dilimpahin ke kita, ya kita selesaikan. Yang betul yang gimana? Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Saya sampaikan bahwa dengan yang terjadi sebelum bertemu dengan saya, begitu ya, ada masalah ini yang tidak semestinya dikerjakan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita cari solusinya aja gitu. Mungkin kalau mau lebih difokuskan lebih didetailkan lagi stres dalamnya hal gimana, silakan. Oke. Baik. Gimana Reva? Sudah cukup Reva? Iya cukup, Miss. Makasih. Oke, info dulu ya. Karena waktu istirahatnya sudah lewat, maka nanti istirahatnya diatur kembali. Jadi kalian tetap mengikuti Zoom dulu sampai selesai. Ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan pertanyaannya ke kelas 85. Silakan kelas 85 apakah sudah menyiapkan pertanyaan? Satu saja ya pertanyaannya ya. Oh, di chat. Oh, kita ke Aisyah dulu nih. Aisyah sudah mengirimkan pertanyaan di chat ya. Oke, saya akan bacakan ya. Saya Aisyah dari kelas 83 ingin bertanya, bagaimana cara memajukan usaha atau kinerja dalam berwirausaha sehingga dapat bersaing dengan sehat? Ya, silakan Ibu Yanti. Ya, terima kasih pertanyaannya, Aisyah. Jadi tadi juga sudah kita bahas mengenai persaingan dengan sehat. Ya, kalau kita adalah fokus utamanya adalah memberikan kepuasan kepada konsumen, gitu ya. Jadi memberikan kepuasannya dengan apa? Betul, dengan kinerja yang baik, dengan edukasi yang baik, dengan memberikan solusi yang terbaik juga. Misalnya kalau gampangannya kita dalam pengerjaan bagaimana planning, merencanakan perpajakan itu dengan efisien, gitu. Efisiennya apa? Dengan tetap mematuhi rambu-rambu aturan. Kita punya bekal di situ. Jadi kalau kita sudah memberikan kepuasan kepada konsumen, konsumen maka akan nyaman dengan kita. Jadi di situ adalah saingan yang sehatnya gitu, karena kita nggak usah terlalu fokus dengan kliennya orang, klien konsultan lain, malah konsultan lain itu yang bisa kita rangkul. Kita adalah tim gitu. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya bagaimana negara ini juga mendapatkan penghasilan penerimaan pajak dari wajib pajak gitu. Dengan yang memang seharusnya haknya negara gitu. Jangan sampai kita malah sikut-sikutan, karena sesama konsultan malah saling merangkul begitu. Kita punya organisasi IKTI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang memang kita bersama-sama memajukan untuk penerimaan negara gitu sih kalau kita punya persaingan dalam sisi saya. Tapi kalau kita terapkan untuk wirausaha dagang begitu, mungkin ya, dengan kalau kita lihat ya jualan gitu, gimana caranya? Tetap sama sebetulnya, balik lagi ke kepuasan konsumen. Mungkin kalau jualan apa yang bisa kita tahu, kafe gitu ya, gimana kita memberikan pelayanan, tempatnya yang instagramable gitu ya, sekarang yang penting bisa foto-foto, atau wifi-nya internetnya kenceng, tempatnya yang nyaman, AC-nya yang dingin, atau apapun pelayanan-pelayanan yang intinya adalah fokus ke konsumen. Apa yang bisa kita berikan kepuasan di situlah. Oke. Ya, begitu ya Aisyah ya. Oke, kita lanjut ya ke kelas 85. Azura ya kayaknya ya. Silakan Azura.
atas kesempatannya, Misiska. Izin bertanya, Kak. Saya Azra Dinda Rosma dari kelas 85. Bagaimana cara mengatasi keuangan atau keuntungan dalam bisnis yang membuat saya tuh tidak rugi dalam usaha yang saya buat? Boleh diulang pertanyaannya, Azura? Sepertinya tadi kurang jelas. Bagaimana cara, tadi putus-putus Azura, Keuangan, mengatasi keuangan, keuangan, keuntungan, dalam bisnis yang membuat tidak rugi dalam suatu usaha yang saya buat. Oke. Bisa diterima Ibu Yanti Ya, pertanyaannya? bisa. Terima kasih pertanyaannya. Kalau diterapkan di saya lagi, karena saya juga nggak ada modal ya. Modalnya adalah ya apa yang melekat di saya rasa nggak ada yang rugi. Malah kadang gini, mohon maaf kalau kita namanya jasa, kita memberikan jasa itu dengan rate suka-suka kita sebetulnya. Tapi kita bisa mungkin mengistilahkan rugi itu karena kita sudah menyediakan waktu, menyediakan pikiran, fokus di salah satu, tapi apa ya, kadang ada konsumen atau klien kita yang mohon maaf ternyata rugi, tapi dia ada masalah. Saya juga nggak bisa membebani dengan rate yang tinggi, begitu ya. Mungkin di situ sisi kerugiannya. Tapi gimana kita juga bisa, istilahnya tidak ada hitung-hitungan. Kalau di saya lebih ke keluargaan. Gimana saya bisa bermanfaat untuk beliau, saya bisa menyelesaikan masalahnya beliau, gitu ya. Jadi di satu sisi saya rugi, tapi di klien lain, misalnya saya bisa mendapatkan yang lebih, gitu. Jadi kalau untuk mengatasi rugi di tempat saya begitu ya. Beda halnya mungkin dengan perdagangan yang memang dia pakai modal, belinya berapa harus jual berapa. Itu mungkin dengan margin tertentu yang bisa ditetapkan gitu ya. Jadi bagaimana strategi bisnis untuk bisa memasarkan. Mungkin kalau saya kurang bisa mendetailkan untuk usaha perdagangan karena saya juga tidak terlalu di bidang perdagangan secara fisik gitu ya, karena saya di bidang jasa. Makanya kalau biar nggak mau rugi, pakailah wirausaha jasa gitu ya. Biar nggak usah mikirin rugi-rugi itu, yang penting kita ikhlas dalam memberikan pelayanan. Mungkin di satu tempat kita tidak dibayar secara baik, tapi ada di tempat lain. Karena kita tidak melulu soal uang begitu ya, karena kita kebermanfaatan aja yang bisa kita berikan begitu. Azura, bagaimana Azura? Sudah cukup Azura atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Misiska. Terima kasih, Kak, atas jawaban dari pertanyaan. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, kelas 86 nih yang terakhir nih pertanyaannya. Silakan diwakili kelas 86 oleh siapa? 86 mati lampu tidak? Kayaknya saya dengar-dengar kelas lantai 3 ini mati lampu ini. Oke, Ya, ada Miss. 86? Oke, silakan. Febrian, silakan Febrian. Saya mau nanya Bu, usaha apa yang paling bagus menurut Ibu? Ya. Oke, baik. Terima kasih Febrian pertanyaannya. Ya. Terima kasih pertanyaan. Usaha apa yang paling bagus? Paling bagus itu sebetulnya balik lagi ke tujuan kita. Tujuannya apa sih? Mau cari uang sebanyak-banyaknya? Mau menyalurkan passion kita gitu. Kita tujuannya dulu cari apa? Kalau yang mungkin dari sisi materi ya kebanyakannya uang sebanyak-banyaknya, jadilah pengusaha begitu ya memang ya. Usahanya apa? Apa ya? Karena sesuai dengan karakter juga. Kalau saya kembalikan ke diri saya, alhamdulillah saya merasa sesuai apa yang saya inginkan, apa yang saya dapatkan. Karena usaha paling bagus versi saya dan yang lain mungkin berbeda gitu ya. Kalau saya karena tadi keterbatasan dana, tapi saya punya semangat, saya yakin saya bisa bisa mendapatkan apa yang saya mau, dan saya untuk
tadi tingkat stresor saya nggak terlalu menjadi masalah karena saya senang aja dicurhatin, saya berikan solusi karena saya senang. Balik lagi tadi ke karakternya ya, gitu. Jadi kalau untuk usaha yang paling bagus, ya sesuai tujuannya dulu apa nih. Kalau tujuannya disampaikan mungkin saya bisa kasih insight lain. Monggo, silakan. Maksudnya mau yang dalam hal apa? Iya, gimana Febrian? Febrian, sudah kembali ke tempat? Gimana Febrian? Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Wah, Febriannya Sudah cukup, Miss. Udah sudah cukup. cukup. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yanti atas jawabannya atas pertanyaan yang diajukan kepada anak-anak atau murid-murid SMP 277. Luar biasa pertanyaannya ya. Miss Siska sangat bangga dan sangat takjub, pertanyaannya sangat kritis. Tepuk tangan dulu untuk kalian ya, luar biasa. Oke, baiklah ya. Kita sudah sampai nih di akhir perjumpaan kita di Zoom ya. Ada beberapa hal yang saya simpulkan ya dari pemaparan Ibu Yanti, juga dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid kita gitu ya. Bahwa kita semua sama-sama terinspirasi ya oleh Ibu Yanti. Bahkan Miss Siska juga jadi kepengen pengen buka les bahasa Inggris nih gara-gara Bu Iya. Yanti bilang di bidang jasa ya kan. Betul. Mini Nah, modal ya, Bu. ya, mini modal benar. Sebagai informasi Ibu Yanti, jadi anak-anak kita ini nanti di hari Jumat akan mencoba untuk berwirausaha menciptakan eh, apa namanya merek dagang dan menentukan produk mereka masing-masing apa yang akan dijual dan akan dijual nanti di sekolah baik secara langsung maupun PO gitu ya. Dan tadi ya Ibu Yanti sudah menjelaskan tentang tips ya bagaimana berwirausaha ya. Modalnya minim tidak apa-apa. Yang pertama itu harus aktif mencari tahu gitu ya. Harus aktif mencari tahu bagaimana sih cara menjual mochi misalnya ya. Mochinya yang unik yang nggak dijual sama orang lain mungkin bisa gitu ya dicari di YouTube gitu ya. Selain itu juga harus berani, jangan takut dulu gitu ya. Kalau misalnya takut untuk nawarin ke orang lain, bagaimana nanti kita bisa berhasil jualan gitu ya. Kan ada juga nih anak-anak murid kita gitu mau jualan tapi takut gitu, ngomongnya ke ruang guru tapi takut. Nah, tadi udah dijawab sama Ibu Yanti, harus berani gitu ya. Selain aktif mencari tahu, belajar terus juga harus berani gitu ya. Dan tadi Bu Yanti juga sudah menjelaskan gitu, enaknya jadi wirausaha tuh apa sih? Satu, bisa menentukan jam kerja gitu. Apalagi kalau punya karyawan ya Bu Yanti ya. Nah, ini bosnya Betul. bisa bangun siang gitu ya Bu Yanti kira-kira ya. Ya, Bisa sambil selain ngomong bisa anak, Bu. bisa sambil ngomong anak, benar ya. Selain bisa menentukan jam kerja, bisa juga mengatur keuangannya sendiri gitu ya. Terus juga menentukan dengan siapa kita bisa kerjasama, tentu dengan orang-orang mungkin yang enak, yang nyambung gitu ya. Juga waktu apa namanya? Terus juga tadi Ibu Yanti juga sudah menjelaskan selain enaknya ada tidak enaknya juga ya. Waktu kerjanya fleksibel tapi juga bisa lebih banyak ternyata waktu kerjanya gitu ya. Tergantung mungkin hari itu penjualannya lagi banyak kali mungkin repot gitu kali ya Bu Yanti ya Iya. jadinya. Terus juga mungkin tidak enaknya juga masalah diselesaikan sendiri kali ya Bu. Benar nggak Bu? Tidak enaknya. Betul. Ya, karena usahanya dijalankan atau dibangun sendiri, maka ketika ada masalah juga harus diselesaikan sendiri. Dan bagaimana tadi mengelola tekanan dan stres juga sudah dijelaskan oleh Ibu Yanti bahwa kita sebagai pebisnis atau pewirausaha juga harus memiliki karakter yang baik ya. Kita juga harus tahu peraturan dan norma ya dari bisnis yang kita jalani gitu. Khususnya Ibu Yanti itu menjalankan bisnis kantor pajak gitu ya, konsultan pajak jasa gitu. Ya. Baik, demikian. Oke. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Triwijayanti atas waktunya yang sudah diberikan. Mohon maaf ini Ibu sudah mengganggu kesibukan Ibu. Semoga Ibu Yanti diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan sukses pada bidang bisnis yang sedang dijalani. Ya baik, sebelum itu kita foto dulu ya. Kita foto bersama-sama sebagai dokumentasi. Oke, boleh lihat ke kamera semuanya ya. Saya akan hitung ya. Oke. Ya, siap? 1. Oh, belum. Bu Novi bilang belum. Oke. Oke, siap ya. Nyalakan kamera semua bisa.
biar terlihat. Oke, siap ya semua senyum bahagia. 1, 2, 3. Oke, gayanya gaya semangat, semangat. Oke, selagi Miss. Semangat. Salam semangat. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi nggak, Pak? Oke, terakhir. Gaya bebas. Ya. 1, 2, 3. Oke. Kasih. Oke, baik. Tadi dibuka dengan pantun ya, ditutup dengan pantun. Siap-siap bilang cakep, oke? Jalan-jalan ke Mangga 2. Oh, salah. Tadi udah kan jalan-jalan ke Mangga 2. Ini salah nih, salah tanggap. Ulang ya. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Bu Tri. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu Tri. Terima kasih juga peserta didik yang sudah hebat. Ini Sarif dan semuanya, saya izin live semua ya. gimana saya? Ini saya nggak ngerti gimana nge-live ini ya.